Halo anak-anak Indonesia yang penuh rasa ingin tahu, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Salam jumpa kembali dengan saya, Miss Yanti, yang senang berbagi dengan kalian agar kalian semakin terampil berbahasa Indonesia. Hari ini, Miss Yanti akan membahas awalan se. Apa kalian pernah mendengar kata-kata berawalan se dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja pernah ya. Sebenarnya awalan se ini punya beberapa makna. Awalan se dalam kata setinggi misalnya memiliki arti sama. Jadi setinggi berarti sama tinggi. Contoh, gedung A setinggi gedung B. Awalan se dalam kata serumah, sedunia, sejakarta memiliki arti seluruh. Jadi sedunia berarti seluruh dunia. Contoh, orang sedunia sedih dan prihatin karena pandemi COVID-19. Lalu, ada lagi kata-kata yang berawalan selain yang juga kita sering gunakan setiap hari. Misalnya, sebuah, seorang, atau seekor. Awalan se di awal kata-kata ini bermakna satu. Jadi, sebuah artinya satu buah. Seorang artinya satu orang. Dan seekor artinya satu ekor. Nah, kali ini Miss Yanti hanya akan membahas awalan se yang bermakna satu ini. Baiklah, Miss Yanti lanjutkan lagi ya. Dalam kalimat, maka kata seorang, sebuah, dan seekor akan menjadi seperti ini. Seorang anak kecil melempar sebuah bola ke arah seekor anjing dan anjing itu menangkapnya. Jika diperhatikan, awalan se tersebut selalu digabungkan dengan satu kata dasar yang merupakan kata penggolong dan lalu diikuti oleh kata benda yang dimaksud. Awalan se pada kalimat contoh tadi digabungkan dengan kata penggolong orang, buah, dan ekor. Kemudian masing-masing diikuti oleh kata benda yang dimaksud. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Miss Yanti, kata penggolong itu apa? Menurut KBBI Daring, kata penggolong adalah kata atau bentuk yang menyatakan kelas kata yang di sampingnya. Kalau dalam matematika, kata penggolong ini kita kenal dengan istilah satuan ukuran. Maka awalan se di sini berarti satu. Jadi awalan se artinya satu benda yang ada di sampingnya. Bendanya bisa macam-macam dan contohnya ada di tabel ini. Kalau kalian perhatikan di tabel ini, anak, ayah atau siswa, kata penggolongnya orang. Sedangkan bola, buku, rencana, harapan, dan lain-lain yang merupakan benda mati, kata penggolongnya buah. Kalau untuk kata benda yang berupa hewan seperti anjing, ikan, burung, kata penggolongnya ekor karena kebanyakan hewan punya ekor. Jadi seekor artinya satu ekor. Kata seekor itu biasanya diikuti oleh kata benda, tapi khusus untuk hewan atau binatang. Misalnya seekor kucing, seekor kambing, dan lain-lain. Sekarang Miss Yanti akan menunjukkan contoh-contoh lain ya. Kalian sudah siap menyimak? Yuk mari kita simak. Sebatang artinya satu batang. Batang artinya benda yang bentuknya panjang. Contohnya sebatang kayu. Yang berikutnya sehelai. Artinya satu helai. Helai biasanya digunakan untuk menyatakan benda tipis dan lebar. Contohnya sehelai daun. Kemudian selembar. Artinya satu lembar. Nah, kata lembar ini biasanya juga mirip-mirip artinya dengan helai. Kata selembar bisa digunakan seperti contoh berikut ini. Selembar kertas atau selembar kain. Selanjutnya seuntai. Artinya satu untai.
Kata untai itu sendiri berarti rangkaian benda yang dijadikan satu menggunakan tali atau benang. Contohnya seuntai kalung mutiara. Dan kalau kalian pernah dengar kata sepucuk artinya satu pucuk, biasanya digunakan untuk surat. Jadi contohnya sepucuk surat artinya satu pucuk surat. Ada lagi yang unik juga nih, sepasang contohnya, artinya satu pasang. Kata pasang memiliki arti dua benda yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya sepasang sepatu, jadi ada sepatu kanan dan kiri. Kalau hanya ada satu, maka tidak bisa dikatakan sepasang, karena tidak lengkap. Lalu yang satu ini juga sering kalian lihat. Setangkup artinya satu tangkup. Tangkup yang merupakan kata dasar menangkup berarti menutup sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sama jenis dan ukurannya. Contohnya setangkup roti. Jadi ada dua lembar roti yang saling menutup seperti contoh di gambar ini. Kalau sesisir artinya satu sisir. Sisir? Iya, tapi sisir dalam hal ini digunakan untuk satu jenis buah, yaitu buah pisang. Jadi sesisir pisang itu bentuknya seperti ini. Biasanya jumlah pisang dalam sesisir pisang tergantung dari jenisnya loh. Kalau tidak percaya, coba aja hitung kalau kalian pergi ke toko buah. Ya, itulah tadi beberapa contoh kata berawalan se. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia kalian. Terima kasih sudah menonton video Miss Yanti sampai selesai ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk membagikannya ke teman-teman kalian yang lain. Sampai jumpa di video Miss Yanti berikutnya. Dah!